Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas B20, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar oligopoli part 1. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Arum Fajar Widiani dengan NIM 208042410054, Apriana Puspita Dewi dengan NIM 208042410055, Anissa Eka Mayang Putri dengan NIM 208042410059, Fajar Saputra dengan NIM 208042410065, dan Martian Dini Zahrotul Ajianti dengan NIM 208042410066. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas materi mengenai definisi dan karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah definisi. Pasar oligopoli dapat juga disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Dapat disebut demikian karena di dalam pasar tersebut, jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Pasar jenis ini merupakan wadah transaksi jual-beli produk yang memang tidak sempurna, tetapi persaingannya sangat ketat. Karena pihak produsen sama-sama melancarkan tips dan trik untuk menjaga konsumen tetap bertahan, termasuk dengan cara memainkan harga produk di pasaran. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lainnya yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama ini adalah dijalankan dua produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena hal inilah, pasar oligopoli dapat disebut juga sebagai pasar persaingan tidak sempurna karena disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Hal ini tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak sehingga persaingannya juga maksimal. Yang kedua adalah produk yang dijual homogen atau bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk rokok yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya sangat banyak. Selain itu, rokok yang dianggap tidak laris di pasaran dapat digantikan oleh rokok yang lainnya. Karena alasan inilah, produk rokok disebut produk yang dipasarkan di pasar jenis ini. Yang ketiga adalah kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama akan menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga pergantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Dan yang keempat adalah harga barang relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak akan terlalu besar. Misalnya, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak, tentu selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak terlalu besar. Yang kelima, produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan, karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Dan yang terakhir adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit, dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan insentif,
maka konsumen akan berpindah ke produk yang lain. Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai price leadership atau pimpinan harga. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian price leadership atau pimpinan harga. Pimpinan harga merupakan suatu bentuk kerjasama secara tidak formal, di mana perusahaan secara diam-diam memutuskan untuk menetapkan harga yang sama. Price leadership atau pimpinan harga ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kolusi terselubung yang menggambarkan di mana suatu perusahaan yang ada pada suatu industri tertentu memimpin dalam menaik turunkan harga, sedangkan perusahaan lainnya mengikuti langkah perusahaan tersebut. Biasanya, jika perusahaan yang dominan tahu bahwa perusahaan yang lebih kecil akan mengikuti arahannya, perusahaan itu akan menurunkan kurva permintaannya sendiri dengan mengurangi permintaan pasar sebanyak jumlah permintaan yang akan dipenuhi oleh perusahaan yang lebih kecil di tiap harga potensial. Pembahasan yang kedua adalah mengenai jenis price leadership atau pimpinan harga. Model oligopoli kepemimpinan harga ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pimpinan harga dari perusahaan yang mempunyai biaya terendah atau biaya rendah. Pada jenis ini, memisalkan bahwa perusahaan yang ada di dalam industri dibagi menjadi dua. Perusahaan yang pertama mewakili perusahaan yang memiliki biaya produktif yang relatif rendah, dan perusahaan kedua mewakili perusahaan yang memiliki biaya yang relatif tinggi. Jenis yang kedua yaitu pimpinan harga dari perusahaan yang dominan. Pada jenis ini, ada sekelompok perusahaan yang sangat menentukan tingkat harga, sedangkan perusahaan lainnya berskala lebih kecil. Perusahaan yang dominan dianggap mengetahui kurva permintaan perusahaan yang berskala lebih kecil, dan sewaktu-waktu perusahaan yang dominan dapat mendesak perusahaan kecil untuk keluar dari pasar. Apabila perusahaan yang dominan menetapkan tingkat harga lebih rendah, maka pangsa pasarnya akan menjadi lebih besar. Jenis pimpinan harga yang terakhir adalah pimpinan harga yang bersifat barometrik. Pada jenis ini, perusahaan pimpinan harga hanya sekedar barometer bagi perusahaan kecil untuk menghindari resiko. Ada beberapa pertimbangan suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai barometer bagi perusahaan lainnya, yaitu: yang pertama, terjadinya persaingan yang sehat dalam suatu industri. Yang kedua, dapat mengurangi kerja administrasi karena perhitungan yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, perusahaan yang menjadi barometer telah menunjukkan prestasi yang bagus dan ramalan-ramalan jarang meleset. Penjelasan berikutnya adalah mengenai asumsi price leadership atau pimpinan harga. Pada price leader atau pimpinan harga, mengasumsikan bahwa yang pertama, industri terbentuk dari satu perusahaan besar dan sejumlah perusahaan kompetitif yang lebih kecil. Yang kedua, perusahaan yang dominan memaksimalkan laba dengan kendala permintaan pasar dan perilaku perusahaan persaingan yang lebih kecil. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang dominan memperkenalkan perusahaan yang lebih kecil untuk menjual semua yang diinginkan pada harga yang ditetapkan pemimpin. Selisih antara kuantitas yang diminta di pasar dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan yang lebih kecil adalah jumlah yang akan diproduksi oleh perusahaan dominan. Hasilnya, kuantitas yang diminta di pasar dibagi antara perusahaan kecil dan perusahaan dominan. Hasil ini didasarkan sepenuhnya pada kekuatan pasar perusahaan dominan. Satu-satunya kendala yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah perilaku pihak yang melakukan permintaan, yakni kurva permintaan pasar. Tapi, dalam hal ini perusahaan kecil bertindak sebagai kendala untuk kekuatan perusahaan dominan. Jika berasumsi bahwa perusahaan kecil keluar, perusahaan dominan akan menghadapi kurva permintaan pasar sendiri. Hal ini berarti bahwa perusahaan dominan memiliki intensif yang jelas untuk mendorong perusahaan kecil keluar dari industri.
Salah satu caranya adalah menurunkan harga hingga semua perusahaan yang lebih kecil keluar dari bisnis dan kemudian meningkatkan harga begitu pasar telah dimonopoli. Praktik di mana perusahaan besar dan kuat mendorong perusahaan kecil keluar dari pasar dengan cara menjual pada harga yang lebih rendah untuk sementara waktu disebut dengan penetapan harga predator. Perilaku seperti ini, yang umum selama abad ke-19 di Amerika Serikat, menjadi ilegal dengan pemberlakuan peraturan anti-monopoli di sekitar pergantian abad. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai kurva price leadership. Pada kurva, terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Pada perusahaan tersebut, masing-masing memiliki MC atau marginal cost dan average cost sendiri-sendiri. Bagi perusahaan yang menjual dengan harga lebih tinggi yaitu pada posisi P1, jika tidak ingin kehilangan pasar atau pembeli, maka harus mengikuti harga perusahaan pada posisi P. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menjual dengan harga lebih rendah disebut price leader, dan perusahaan yang mengikuti disebut follower. Dengan demikian, laba yang diperoleh perusahaan follower tidak akan maksimum. Selanjutnya yaitu adalah Carnot model. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari Carnot model. Carnot model merupakan model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa perusahaan memutuskan secara independen tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Model Carnot ini diperkenalkan oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Auguste Carnot pada tahun 1838. Kemudian yang selanjutnya yaitu asumsi Carnot model. Dalam model Carnot, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli memproduksi atau menghasilkan produk yang homogen. Mereka berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih berapa banyak yang akan diproduksi. Yang kedua, menganggap output perusahaan lain tetap. Yang ketiga, secara simultan bersaing dalam konteks jumlah output. Oleh karena itu, dalam struktur pasar ini, basis persaingan adalah jumlah output yang dihasilkan. Semua perusahaan memilih output secara bersamaan dan mengambil sesuai dengan jumlah pesaing-pesaingnya. Mereka mengasumsikan output pesaing tidak berubah. Yang keempat, ada halangan perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini. Yang kelima, ada beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Asumsi lainnya adalah perusahaan tidak dapat berkolusi atau membentuk kartel. Mereka juga memiliki pandangan yang sama tentang permintaan pasar dan terbiasa dengan biaya operasi pesaing. Kemudian yang selanjutnya yaitu keseimbangan Carnot model. Keseimbangan Carnot adalah situasi di mana tidak ada perusahaan yang ingin atau tidak bergairah untuk merubah tingkat produksi outputnya. Dalam keseimbangan Carnot model, titik equilibrium ini terjadi antara perpotongan dua kurva yaitu Q1 dan Q2, di mana perpotongan itu terdapat pada titik C. Dalam pasar Carnot oligopoli akan memproduksi output apabila MR sama dengan MC untuk memaksimalkan labanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kritik terhadap model Carnot. Beberapa asumsi model Carnot mungkin tidak realistis di dunia nyata. Dalam model duopoli klasik Carnot, kedua pemain menetapkan kuantitas mereka secara independen. Ini tidak realistis jika hanya ada dua pemain. Maka, masing-masing akan cenderung sangat responsif terhadap strategi yang diambil oleh pesaing. Kemudian yang kedua yaitu kuantitas bukan satu-satunya basis persaingan. Dalam industri oligopoli, persaingan tidak hanya berbasis harga, tetapi melalui diferensiasi. Diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa harus terlibat dalam persaingan harga. Jadi, ketika kuantitas naik, harga belum tentu jatuh, jika produk sangat unik dan sulit untuk menemukan pengganti sempurnanya. Nah, untuk model yang berikutnya yaitu ada model Stackelberg, atau lebih dikenal dengan model perusahaan dominan. Model Stackelberg ini mengasumsikan bahwa perusahaan mengambil keputusan secara berurutan. Perusahaan yang melangkah terlebih dahulu akan mendapatkan benefit.
Model ini mengasumsikan ada satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar dan sisanya adalah pengikut. Pemimpin diasumsikan bertindak secara strategis, memilih strategi yang memperhitungkan reaksi yang diharapkan pengikut. Pengikut dianggap bertindak tidak strategis, bereaksi terhadap strategi pemimpin tetapi tidak mampu mengantisipasi reaksi pemimpin. Nah, pemimpin pasar dalam menentukan tingkat outputnya akan memperhitungkan reaksi dari kompetitor-kompetitornya. Kemudian, masing-masing perusahaan pengikut menentukan jumlah mereka berdasarkan jumlah yang diberikan. Dengan demikian, dalam pasar ini, perusahaan dominan bertindak sebagai price maker, sedangkan pengikut bertindak sebagai price taker. Kemudian ada ciri-ciri dari model Stackelberg. Yang pertama itu ada beberapa penjual di pasar dan banyak sekali konsumen. Yang kedua, perusahaan memproduksi differentiated produk. Yang ketiga, satu perusahaan menjadi leader di pasar. Dan yang keempat, perusahaan lainnya akan mengambil tingkat output sisa. Dan yang kelima, perusahaan baru akan sukar memasuki pasar. Kemudian ada model keseimbangan Stackelberg. Dalam model keseimbangan Stackelberg ini diasumsikan ada dua perusahaan. Perusahaan satu sebagai leader, sehingga dia lebih cepat bergerak di pasar daripada perusahaan dua. Karena perusahaan satu memproduksi barang terlebih dahulu sebelum perusahaan dua akan memaksimumkan laba pada tingkat produksi yang diberikan oleh perusahaan satu. Reaction funksinya ditunjukkan oleh R2. Perusahaan satu tahu bahwa perusahaan dua akan bereaksi dan memproduksi sesuai dengan garis R2. Maka leader akan membuat tingkat output yang memaksimumkan labanya sendiri dengan mendekatkan outputnya pada garis R1 yang keuntungannya paling maksimum, yaitu bila mendekati garis aksis yang horizontal. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu Bertrand Model. Apa itu Bertrand Model? Bertrand Model merupakan suatu industri di mana terdapat beberapa perusahaan yang melayani para pelanggan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan produk yang sama dengan marginal cost yang konstan. Dan semua perusahaan bersaing harga dan bereaksi optimal terhadap harga para pesaingnya. Serta pelanggan memiliki informasi yang sempurna dan tidak adanya biaya transaksi, namun terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Pada umumnya, Bertrand Model ini tidak disukai oleh para manajer karena model ini menghasilkan zero economic profit. Tetapi sebaliknya, model ini sangat disukai oleh pelanggan karena memberikan hasil yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Kenapa demikian? Karena informasi yang sempurna, tidak ada biayanya transaksi, dan produk bersifat identik. Semua pelanggan akan membeli dari perusahaan yang membebankan harga paling rendah, sehingga akan terjadi perang harga yang baru akan berakhir apabila harga yang dibebankan oleh masing-masing perusahaan sama dengan marginal cost atau P sama dengan MC, di mana tidak ada satupun perusahaan yang mau menurunkan atau meningkatkan harganya oleh karena laba ekonomi sudah nol. Model Bertrand menganggap bahwa setiap produsen mengharapkan bahwa lawannya akan menjaga harga jual tetap, tidak terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Dalam hal ini, setiap produsen dihadapkan pada kurva permintaan yang sama dan masing-masing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, dengan anggapan bahwa pihak lawan akan menjaga harganya tetap. Dan yang perlu dicatat dalam model Bertrand ini adalah bahwa keuntungan maksimum industri tidak tercapai karena dalam kenyataannya produsen bertindak sangat sederhana dengan menganggap bahwa lawannya akan selalu menjaga harga jualnya tetap. Dan ini pun merupakan salah satu kelemahan Bertrand Model. Dan dalam model Bertrand, anggapan di atas lebih realistik karena dalam kenyataannya produsen selalu menjaga harga jual barangnya tetap kecuali dalam inflasi. Adapun ciri-ciri dari Bertrand Model yaitu yang pertama,
hanya ada beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan memproduksi produk yang persis sama pada marginal cost yang kontan. Yang ketiga, perusahaan bertarung pada persaingan harga dan bereaksi optimal terhadap harga yang dibuat oleh pesaingnya. Yang keempat, konsumen mendapat informasi yang cukup mengenai keadaan pasar dan tidak ada biaya transaksi. Dan yang kelima, barrier to entry exists. Joseph Bertrand adalah seorang ahli ekonomi Prancis yang mengembangkan model Bertrand pada tahun 1883. Seperti halnya model Carnot, model Bertrand berlaku pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang yang homogen dan mengambil keputusannya pada saat yang sama. Namun, dalam model Bertrand yang harus ditentukan oleh perusahaan adalah keputusan harga, bukan jumlah output perusahaan. Oleh karena itu, model oligopoli Bertrand ini disebut juga sebagai price setting oligopoli karena yang ditentukan perusahaan adalah harga. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam model Bertrand, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat minimal 2 perusahaan dengan produk yang homogen. Yang kedua, perusahaan di dalam industri tidak saling bekerja sama. Yang ketiga, perusahaan memiliki marginal cost yang sama dan konstan. Yang keempat, terdapat strategic behavior antara perusahaan-perusahaan bersaing dalam harga sedangkan demand diatur oleh pasar. Dan yang kelima, konsumen akan membeli semua produk dari perusahaan yang menetapkan harga lebih murah. Namun, jika harganya sama, maka output yang terjual terbagi rata pada semua perusahaan dengan asumsi bahwa barang yang diproduksi perusahaan adalah barang homogen. Konsumen akan memilih barang yang lebih murah. Oleh karena itu, jika kedua perusahaan mengenakan harga yang berbeda, maka perusahaan yang menetapkan harga lebih rendah akan menguasai pasar. Sehingga perusahaan dengan harga yang lebih tinggi tidak akan menjual apapun. Jika perusahaan menetapkan harga yang sama, maka konsumen tidak akan peduli produk yang akan dibelinya berasal dari perusahaan mana, sehingga masing-masing perusahaan akan menyuplai separuh dari pasar. Nah, selanjutnya berita pasar oligopoli. Untuk beritanya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan berita tersebut, produk yang ada dalam pasar oligopoli yaitu penjualan pulsa antara beberapa provider. Kemudian, masalah yang terjadi pada berita tersebut yaitu perusahaan telekomunikasi yang melakukan merger yang menyebabkan terciptanya pasar yang semakin oligopolistik dan harga pulsa menjadi lebih mahal. Kemudian, solusi untuk menanggulangi dari permasalahan tersebut yaitu adanya lembaga yang membantu rakyat untuk menimbang harga pulsa pada pasar tersebut. Kemudian, pemerintah harus mengontrol harga-harga pada pasar sehingga tidak terjadi harga yang terlalu tinggi. Kemudian, referensi dan daftar pustaka yang diambil dari kelompok kami yaitu dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.